hasil sidang kalih ulama-ulama niku wau. Iya. Dan tujuannya luar biasa. Dari rumusan-rumusan baik itu Qonun Asasi yang ditulis oleh Mbah Hasyim ataupun di kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Mbah Hasyim, di situ bisa kita tangkap tujuan dari didirikannya Nahdlatul Ulama itu bisa kita tangkap di situ. Ada dua hal besar yang menjadi tujuan utama para ulama waktu itu punya komitmen untuk mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang pertama yaitu terbentuknya sebuah negara yang merdeka. Oh. Jadi misi awalnya memang nasionalisme. Nasionalisme ya, seperti saya katakan tadi ada berangkat semangat kebangkitan, semangat kebangkitan nasional itu untuk mewacanakan terbentuknya sebuah negara yang merdeka. Kemudian yang kedua adalah untuk melestarikan atau menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. Itu. Kenapa ada cita-cita pembentukan negara? Ini berkaitan dengan musyawarah alim ulama yang pernah terjadi pada tahun 1873 di Nanggro Aceh Darussalam. Di Nanggro Aceh Darussalam tahun 1873 itu beberapa ulama Nusantara ini berkumpul kemudian musyawarah menyusun rencana untuk demi kelestarian Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. Ada salah satu kesimpulan di situ yang untuk pertama kalinya disebut di situ. Para ulama ini punya cita-cita mendirikan negara di bekas kalau Nusantara nanti sudah terbebas dari penjajahan. Kemudian para ulama ini merencanakan mendirikan negara di atasnya dengan nama Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. Jadi negara persatuan Indonesia atau negara kesepakatan. Ini kan yang unik. Yang musyawarah ini ulama. Tapi kenapa nggak khilafah? Karena menjadi pertanyaan kan itu juga. Ini sering juga saya diskusikan. Ya, basicnya kan ulama Islam. Kenapa kok tidak ada cita-cita mendirikan negara Islam kan gitu? Karena para ulama ini sadar betul bahwa wilayah Nusantara ini bukan hanya Muslim yang menghuni, tapi berbagai macam suku, berbagai macam agama hidup di sana. Maka para ulama menyimpulkan Indonesia ini nanti bisa berdiri dengan kesepakatan bersama. Dengan kesepakatan bersama. Asas demokrasi. Betul. Kalau modern kan akhirnya kan itu asasnya demokrasi itu yang luar biasa. Kemudian juga tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ya pada masa penjajahan itu kan sudah sering kali terjadi pergesekan antara faham Wahabi yang mulai masuk ke Nusantara dengan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan sudah banyak gesekan. Nah, ini dilihat oleh para ulama bahwa kalau tidak dibentuk sebuah organisasi, sebuah jamiah untuk melestarikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka nanti pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa terhapus. Dilihat dengan pengalaman Hijaz sendiri kayak gitu. Salah satu yang diambil oleh para ulama itu kurang lebih seperti dawuhnya sahabat Umar bin Khattab itu yang mengatakan al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu bin nidham itu. Bahwa sebuah kebenaran ketika tidak diorganisir akan kalah oleh kebatilan yang terorganisir. Itu. Nah, nyatanya memang betul dan sekarang terjadi banyak kebenaran-kebenaran kecil ini dikalahkan oleh kesalahan yang masif dan terstruktur. Dan kita bisa melihat ya hari ini hasil dari didirikannya Nahdlatul Ulama itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masih terjaga secara intens itu hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia. Negara-negara Sunni yang lain sudah pada roboh. Banyak. Dan hari ini kiblat dunia untuk pengelolaan penjagaan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kepada Indonesia. Banyak sekali negara-negara di luar sana itu yang hari ini mulai belajar kepada Indonesia. Bagaimana untuk melestarikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sambutan ketika didirikannya PCI-NU, pengurus cabang istimewa NU di banyak negara, itu luar biasa dari ulama-ulama setempat di negara-negara tersebut. Didukung sama negara-negara luar. Didukung. Bahkan ada satu negara itu yang tidak mau hanya sebagai PCI-NU, tapi mereka mendirikan NU di negaranya.
kurang lebih tetap berkiblat kepada NU yang ada di Indonesia, tapi versi mereka. Oh, disesuaikan Ya, dengan kulturnya masing-masing. disesuaikan dengan kultur mereka, yaitu Afghanistan. Oh, Afghanistan. Afghanistan itu negara super konflik di dunia kan, super konflik. Setiap hari Belum perang. pernah. Itu sudah berapa tahun kan itu, sudah berapa tahun kan selalu konflik. Akhirnya mereka melihat Indonesia, mulai melirik Indonesia. Ulama-ulama mereka itu melirik Indonesia. Mereka membandingkan Afghanistan itu hanya terdiri dari beberapa suku, berapa faham, dan berapa agama. Wilayahnya kecil. Tapi kok nggak pernah berhenti konflik. Sedangkan Indonesia yang sebesar itu, dengan suku yang sebegitu banyak, dengan bahasa yang macamnya ribuan, kepercayaan masing-masing penduduknya itu banyak sekali perbedaan. Tapi kok bisa begitu damai? Nggak pernah ada persinggungan yang kemudian menjadi konflik yang menasional sehingga kemudian menjadi kerusakan negara, kok nggak ada. Hanya mereka datang ke Indonesia dan mereka melihatnya NU, maka mereka soalnya ke PBNU waktu itu. Dan bahkan sepulang dari Indonesia, para ulama Afghanistan ini pesan beduk. Iya, pesan beduk untuk masjid mereka. Iya. Itu. Karena ciri khas di Indonesia kan ciri khas masjid NU kan ada beduknya, terutama di Jawa. Itu kan ciri khas Masjid NU adalah ada beduknya, biasanya kan seperti itu. Walaupun sebenarnya adanya beduk itu tidak disetujui sama Mbah Hasyim. Oh. Mbah Hasyim itu menganggap beduk tetap bid'ah. Oh. Iya, tetap bid'ah. Cuman ada yang unik gitu. Jadi Mbah Hasyim itu menganggap beduk itu bid'ah, kemudian siapa itu ulama siapa itu saya lupa. Ya Allah. Saya lupa, juga ada ulama terkemuka juga NU. Beliau ini yang mandegani beduk, kenceng dengan beduk. Nah ini unik dan juga memperlihatkan betapa tolerannya ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Sampai ketika si kiai yang yang pro beduk ini katakan gitu ya. Sowan Mbah Hasyim itu kan ngabari dulu ke Mbah Hasyim. Itu sama Mbah Hasyim disiapkan. Sama Mbah Hasyim disiapkan masjid Tebuireng yang selama-lamanya nggak pernah ada beduk. Dipinjamkan beduk. Dipasang di situ. Demi menghormati kiai ini. Lucunya pada waktu kiai ini sudah sowan Mbah Hasyim kemudian ke masjid, itu santri yang diutus sama Mbah Hasyim, ini karena mungkin diutus saja dan tidak paham dengan kersane Mbah Hasyim. Ketika mau laporan sebelumnya itu nggak ketemu sama Mbah Hasyim, lah ketemu itu baru ketika tamunya ini datang. Langsung laporan di hadapan Mbah Hasyim, langsung laporan santri ini di hadapan tamunya ini juga. Matur pada Mbah Hasyim, "Mbah, beduknya sudah pinjam ini, sudah dapat ini pinjamannya." Ketahuan. Kemudian sebaliknya juga begitu, ketika Mbah Hasyim membalas kunjungan dari kiai ini, datang rawuh ke dalamnya kiai ini. Si kiai ini juga begitu, membersihkan semua beduk dari masjid-masjid di jalanan yang tidak dilewati oleh Mbah Hasyim sampai ke pondoknya. Itu disembunyikan semua seperti itu. Nah, ini luar biasanya. Jadi perbedaan di NU itu dari dulu sudah biasa kayak gitu. Perbedaan antar ulama itu biasa, tapi nggak pernah itu kemudian menjadikan konflik yang kemudian mengganggu jamiah, itu nggak pernah. Tetap terkondisikan dengan baiknya. Betul. Dengan melihat NU tadi yang embrionya dari dua hal, yang pertama nasionalisme ulama yang besar, terus kemudian yang kedua semangat ahlus sunnah wal jamaah yang besar. Ini kayaknya cuma ada di Indonesia. Iya. Kiai yang punya jiwa nasionalisme dan juga jiwa ahlus sunnahnya kuat. Karena ketika saya melihat di negara-negara luar itu kadang ulama-ulama di sana itu cuma merawat ahlus sunnahnya dan negaranya itu cenderung diabaikan. Betul. Jiwa nasionalismenya itu hampir nggak ada kan gitu. Lah ini ya itu tadi, sekali lagi kita flashback lagi kepada tadi yang saya katakan di tahun 1873 ada kesimpulan para ulama, hasil musyawarahnya bahwa untuk bisa melestarikan ahlus sunnah wal jamaah maka perlu didirikan sebuah negara, sebuah sistem negara yang menjamin di situ keberlangsungan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi memang seperti itu. Dan ini bisa dibuktikan,
bagaimana peran Nahdlatul Ulama untuk kelestarian NKRI. Dari awal sejarah Indonesia, ya, berdirinya Indonesia. Indonesia itu kan didirikan oleh banyak sekali founding father, organisasi-organisasi yang mendukung berdirinya Indonesia kan banyak sekali. Di antara banyak organisasi-organisasi ini, sampai dengan hari ini, terbukti hanya NU yang tidak pernah buat. Tidak pernah melawan negara. Betul. Tidak pernah melawan negara. Siapapun pemerintahannya, apapun kebijakan pemerintahnya, Nahdlatul Ulama tidak pernah buat. Mengkritisi kebijakan pemerintah dengan cara demo, itu kan sangat tabu bagi NU. Sangat tabu. NU kayaknya nggak pernah. Nggak pernah ada. Bikin demo besar-besaran, berjilid-jilid. Nggak pernah. Padahal kalau NU kok sampai demo, hancur negara ini. Karena melihat jumlah anggota NU sekarang tahun 2014 2019 LSI, Lembaga Survei Indonesia itu melakukan survei. Waktu itu pengen tahu jumlah anggota organisasi-organisasi di Indonesia, organisasi keagamaan terutama. NU ini menduduki peringkat pertama dengan jumlah kurang lebih 45%. 45% penduduk 100 Indonesia. juta lebih. Iya, muslimin Indonesia. Itu 45%-nya berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Perbandingannya terlalu jauh dengan organisasi yang kita anggap sebagai organisasi besar kedua setelah NU, yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah hanya 9% dalam survei itu. Lu bayangkan begitu banyak, terus kemudian PBNU menginstruksikan demo, hancur negara ini. Hancur jelas hancur. Iya, hancur. Karena secara sistem ya, di NU itu sampai kadang-kadang saya ini diskusi dengan teman-teman, kok seandainya pemerintahan negara ini runtuh, katakan gitu, katakan runtuh, mulai dari pusat sampai dengan daerah, bahkan sampai pemerintahan terkecil di desa, runtuh semuanya. NU siap langsung menggantikan. Karena struktur kepengurusan NU itu lengkap, mulai dari PB sampai dengan ranting itu lengkap, dan semuanya tersistem bagus. Dan siap. Siap semua siap. Akan tetapi hal ini tidak digunakan oleh NU untuk berbangga diri, kontribusinya untuk kemerdekaan sebegitu besar, terus penjagaannya kepada keutuhan NKRI dan seterusnya, itu tidak dijadikan sesuatu yang menjadi daya tawar untuk negara, tidak. Kepentingan NU hanya satu, yaitu memastikan bahwa negara ini tetap berdaulat, tetap utuh, dan tetap menjaga perbedaan yang ada ini dengan baik. Mengelola perbedaan ini dengan baik. Kepentingannya di situ. Bicara tentang perselisihan dari mulai ulamanya sendiri yang pasti ada beda pendapat di pusat juga, terus di daerah yang kecil mungkin ada yang berbeda pendapat, entah dari lingkungannya sendiri atau dari ke atasnya, dari pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama sendiri, dari dulu sampai sekarang. Melihat perbedaan pendapat seperti itu, berarti memang NU ini sudah melewati banyak rintangan. Iya. Contoh rintangan-rintangan yang sudah dilewati NU itu apa, Pak?